Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program Waymaker. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Tapi saya hanya baca ayat yang 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saya ambil tema Tuhan menerima setiap orang tanpa melihat latar belakang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun memberi pelajaran berharga bagi kita. Pada zaman itu, setiap orang yang mengalami penyakit pendarahan dianggap najis, sebagaimana tersurat di dalam Imamat 15 ayat 19 sampai 30. Wanita ini pastilah sangat menderita karena secara sosial ia dikucilkan. Bahkan ia tidak boleh turut beribadah karena dianggap najis. Secara fisik ia sangat lemah karena penyakitnya. 12 tahun menderita pendarahan. Secara ekonomi ia telah kehabisan hartanya untuk berobat dan tidak kunjung sembuh. Bahkan penyakitnya semakin memburuk. Karena wanita tersebut sangat menginginkan kesembuhan, ketika ia mendengar kabar tentang Yesus, meskipun dengan keberadaan tubuhnya yang sangat parah, wanita ini berusaha menerobos kerumunan orang banyak dengan segala risiko yang akan dihadapinya. Wanita ini pun berusaha memegang jubah Yesus karena dia yakin kalau dia dapat memegang jubah Yesus, ia akan sembuh. Dan dia berhasil menjamah jubah Yesus. Ketika Yesus mengetahui ada kuasa yang keluar dari dirinya, sontak Yesus menanyakan, siapa yang memegang jubahnya? Wanita itu pun menjadi takut dan gemetar. Ia tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Pada wanita itu, Yesus berkata, "Hai anakku." Kata-kata inilah awal sebuah pemulihan dari wanita tersebut. Karena perkenanan Tuhan atasnya, maka dia menjadi sembuh. Kemudian Yesus berkata kepada wanita tersebut, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara, ini menyatakan tanggapan Yesus akan iman wanita itu. Sekaligus deklarasi kepada orang-orang di sekitarnya bahwa wanita itu tidak najis lagi karena dia sudah sembuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya banyak orang percaya
seperti wanita yang sakit pendarahan ini. Tetapi karena keadaan seperti masa lalu yang buruk, pernikahan yang rusak, kegagalan karir atau studi, hubungan yang buruk, ekonomi yang tidak baik, acap kali hal itu membuat banyak orang percaya ragu akan perkenanan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui kisah ini kita disadarkan bahwa Tuhan menerima setiap orang apa adanya dan tidak memandang latar belakang. Yang penting bagi Tuhan adalah mereka datang dengan tulus hati dan dengan sungguh-sungguh, maka Yesus akan memulihkan apapun keadaan mereka. Sekalipun kita merasa tidak layak di hadapannya, dengan kasih-Nya Ia akan menghampiri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, percayalah bahwa Yesus mengasihi kita apa adanya. Datanglah padanya dan alamilah kasih-Nya. Saudara, sadarilah bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Datanglah kepadanya dan alamilah kasih-Nya setiap waktu. Haleluya. Itulah Allah kita yang penuh dengan kasih. Melalui kisah wanita yang menderita sakit pendarahan 12 tahun, kita melihat betapa Tuhan tidak memandang latar belakang kita. Apapun masa lalu kita. Mungkin saudara pernah gagal, saudara pernah ditolak. Tetapi kalau saudara datang dengan hati yang tulus seperti wanita ini, maka Tuhan dengan penuh belas kasihan berkenan atas wanita tersebut. Dan Tuhan menyembuhkan dia seketika itu juga. Demikian juga apa yang saat ini sedang saudara alami. Kalau saudara datang dengan hati yang sungguh-sungguh tulus, maka saudara akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau melihat setiap keberadaan daripada umat-Mu. Apapun latar belakang, apapun keadaan mereka. Engkau tidak pernah memandang latar belakang mereka. Tapi Engkau melihat ketulusan hati mereka. Sama seperti wanita yang menderita pendarahan 12 tahun. Engkau berkenan kepadanya dan menyembuhkannya. Hamba juga berdoa, Tuhan jamah setiap umat-Mu, apapun keadaan mereka saat ini, di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Ulurkan tangan-Mu, berikan jalan keluar atas setiap pergumulan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Ya, dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.